Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, para pendengar budiman di seluruh Nusantara, alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang pagi ini kita bisa berjumpa. Pada kesempatan hari ini yang cerah kita bisa berjumpa kembali di kajian Riyadhus Shalihin jilid ke-20. Ini berjudul tentang menyeru kepada kebaikan atau kesesatan, halaman 234. Judulnya menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan atau kesesatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majidun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jilid 20 tentang menyeru kepada kebaikan atau kesesatan. Saya bacakan teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u ila rabbik," dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Kepada jalan Tuhanmu itu adalah jalan kepada kebenaran, kebaikan. Artinya dalam hal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak untuk orang sholat berjamaah, untuk mengajak kepada orang berbuat kebaikan. Itu adalah jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi kita tugasnya hanya untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi kita mengajaknya pun kita harus menjadi contoh dulu, suri teladan dulu dalam diri kita dulu, baru kita mengajak kepada orang lain sambil memperbaiki diri sambil mengajak. Tugas kita hanya mengajak. Itu nanti perkara dia mau atau tidak untuk ke jalan Allah itu urusan dia. Kita hanya mengajak saja kepada jalan yang benar, kemudian bil hikmah dengan hikmah atau dengan Quran, dengan as-sunnah, kemudian wal mau'izatil hasanah dengan tingkah laku kita yang baik melalui ilmu-ilmu para alimil ulama ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Contohnya apa? Misalnya kita bulan suci Ramadan, kita tolong untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Nah, itu adalah menolong. Kemudian kita misalnya pembagian daging kurban, nah dibagikan kepada orang-orang yang berhaknya. Kemudian kita mensedekahkan rezeki yang kita miliki. Nah, itu adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Sebab kita segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan. Jadi kita apapun teman-teman ya, dalam kondisi kita tetap wajib untuk menyeru kepada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa gitu ya. Jadi kita untuk menganjurkan tolong menolong itu boleh dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan. Tidak boleh kita wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tidak boleh tolong menolong dalam urusan pidorakaeun, urusan dosa, itu nggak boleh. Kita boleh menolong dalam urusan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemungkaran kita cegah, kezaliman kita cegah. Kalau misalnya kebaikan kita nomor satu ya, harus ada di depan. Hadis 175 ini hadisnya teman-teman. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amri wal Ansaril Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi, ruwahu Muslim. Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan,
maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Makanya benar teman-teman ya, barang siapa yang melakukan atau mencontohkan kebaikan, kemudian orang itu mengikuti, maka kita mendapatkan pahalanya. Makanya benar di alam dunia ini majelis-majelis zikir, kemudian tempat-tempat pengajian itu adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dikatakan taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab tempat itu penuh hikmah, penuh keberkahan dalam kebaikan. Jadi benar, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi setiap orang yang kita ajak kemudian orang itu mau, kita bayangkan mendapatkan pahala jariah ya. Kita mendapatkan pahala jariah. Artinya kita kalau misalnya senang sholat berjamaah, maka ajaklah santri kita, tetangga kita, keluarga kita, anak istri kita untuk melakukan sholat berjamaah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Selama anak kita, tetangga kita, saudara kita semua ngikutin apa yang kita ajak, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Imam Muslim meriwayatkan seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bawalah aku. Nabi menjawab, aku tidak mempunyai kendaraan untuk membawamu. Seorang laki-laki yang lain berkata, aku tahu orang bisa membawanya. Nabi bersabda, barang siapa menunjukkan perintah untuk melakukan kebaikan dan membimbing orang kepada kebaikan, karena orang yang menjadi pembimbing orang lain untuk berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi untuk kebaikan itu teman-teman, kita harus punya tekad dalam diri kita ya untuk menjadi orang baik, kemudian mengajak kepada orang baik. Cuman apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, ataupun apapun bentuk ibadah kita, yang pertama yang kita harus miliki adalah seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama, jilid pertama, sebelum kita melakukan yang lain, sebelum jalan ke yang lain, kita harus memiliki babul ikhlasi utawi mertelakan ikhlas. Artinya kita harus memiliki sifat ikhlas dulu. Ikhlas tumbuhkan dalam diri kita, ketika apapun yang terjadi, namanya ikhlas itu karena Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami min tabi'ahu mang tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, ini lebih diperjelas lagi ya. Tadi Ibnu Mas'ud hanya sebatas untuk menunjukkan kebaikan, kemudian pahalanya dapat. Ini pun sebaliknya, kalau kita menunjukkan kesesatan, mendukung kejahatan, maka kita pun akan mendapatkan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita di minggu-minggu yang lalu diajarkan untuk senantiasa wirid atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian orang yang menjadi penyebab dan pelaku perbuatan tertentu mendapatkan pahala dan hukuman yang sama. Seorang muslim harus mengetahui dampak dari perbuatannya sehingga ia berusaha untuk melakukan kebaikan agar menjadi teladan yang baik. Ia berusaha untuk melakukan kebaikan agar menjadi teladan yang baik. Jadi kita berusaha ya, artinya kita punya tekad yang kuat untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan supaya ada magnetnya ketika orang melihat itu, ada dampaknya dalam hal-hal yang positif. Seorang muslim harus menjauhi ajakan-ajakan yang menyesatkan dan menjauhi teman-teman yang buruk, karena ia akan mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi teman-teman, kalau ada teman-teman kita kurang baik, enggak baik, jahat ataupun sebagainya, kita tinggalkan, kita tutup ya orang-orang seperti itu. Kita bergabung dengan para ustadz, para alimul ulama yang benar-benar mampu ilmunya luas, kemudian mampu mengamalkan ilmu dan akhlaknya itu bagus, akhlak yang hasanah, akhlak yang terbaik atau terpuji. Orang yang menjadi penyebab terjadinya kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga dengan orang yang menjadi penyebab terjadinya keburukan, hukumannya pun dilipat gandakan. Jadi kalau misalnya ada suatu kebaikan dalam lingkungan kita, kemudian orang itu menikmatinya, maka kita akan selalu mendapatkan dilipat gandakan pahala untuk kita. Ya, jadi kita terus saja berjuang memperbaiki diri, insya Allah ada efek-efek yang positif dalam kehidupan kita sehari-harinya. Hadis 177 ini lumayan panjang teman-teman ya. Wan Abil Abbas, saya bacakan. Wan Abil Abbas Sahl bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la utiyanna hadhihi rayata godan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu
fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'ta'aha falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyughata'aha faqala aina Ali ibn Abi Thalib faqila ya Rasulullah wa yashtaki ainaihi qala farsilu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'a lahu fabari'a hatta ka'an lam yakum bihi waja'un fa'atahu ar-rayah qala Ali radhiyallahu anhu ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mislaha faqala unfuz ala rislika hatta tanzila bisiyahatihim summad'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'ami muttafaq alaih. Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an berkata bahwa pada perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok aku akan memberikan bendera perang kepada seorang laki-laki. Melalui orang tersebut Allah memberikan kemenangan. Laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Malam itu orang-orang memperbincangkan masalah ini. Siapakah di antara mereka yang akan diberi bendera perang oleh beliau? Ketika waktu pagi tiba, mereka bergegas mendatangi Rasulullah SAW berharap diberi bendera itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, di manakah Ali bin Abi Thalib? Nah, Ali bin Abi Thalib ini khusus untuk beliau ya di perang Khaybar ini pahlawannya. Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Kebetulan Ali itu sedang sakit mata, tapi Rasulullah mencari Ali karamallahu wajhah ya. Ini pada perang Khaybar. Rasulullah bersabda, utuslah orang kepadanya. Ali pun menghadap Rasulullah SAW. Lalu beliau meludahi kedua matanya dan berdoa untuknya. Sakit mata Ali sembuh, seakan-akan ia tidak pernah sakit sebelumnya. Setelah itu Rasulullah memberikan bendera perang kepadanya. Jadi ketika Ali dipanggil oleh Rasulullah, kemudian menghadap Rasulullah, Ali kan sakit mata, itu langsung diludahi oleh Rasulullah membawa barokah, ya langsung sembuh seketika ya. Itu ludahnya Rasulullah SAW menjadi syifa, menjadi penyembuh ya keberkahannya. Ali radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, aku memerangi mereka agar mereka menjadi seperti kita. Rasulullah menjawab, jangan terburu-buru. Jika kamu sudah sampai di wilayah mereka, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Beritahu mereka tentang kewajiban yang harus mereka lakukan. Demi Allah, jika ada seorang laki-laki diberi hidayah oleh Allah karena usahamu, itu lebih baik bagimu daripada harta termahal sekalipun. Subhanallah. Jadi di perang Khaybar ini Rasulullah itu menunjuk Ali karamallahu wajhah, itu pahlawan dalam perang, pahlawan atau contoh yang paling terbaik di antara yang lain. Ketika beliau menghadapi dalam perang Khaybar sebelum berperang, kata Rasulullah, ajaklah mereka untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Kalau ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah atau masuk ke dalam ajaran Islam, itu lebih baik bagimu daripada harta termahal sekalipun ya. Jadi kita mengajak orang-orang yang non untuk masuk ke dalam Islam, ke dalam ajaran Islam rahmatan lil alamin, kita akan mendapatkan pahalanya itu lebih hebat daripada harta termahal di dunia ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ali dan kepercayaan Rasulullah terhadapnya. Kesembuhan Ali melalui ludah Rasulullah adalah bukti satu mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau. Para sahabat ingin sekali mendapatkan cinta dan ridho dari Allah dan Rasulnya. Mereka juga berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jihad dalam Islam ada tahapannya. Misi Islam adalah menyelamatkan manusia dari kesesatan, mengajak dan membimbing orang lain kepada kebaikan, sangat besar pahalanya. Kemudian hadis 478, ini hadis judul yang ke-20 ini hadis terakhir ya. Jadi nggak ada lagi, nanti akan masuk ke jilid berikutnya. Hadis 478, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna qatam min aslama qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laisa ma'i ma atajahhazu bihi. Qala i'ti fulanan qad kana tajahhaza famarido fa'atahu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salama bi Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salama wa yaqulu a'tini allazi tajahhazta bihi faqala ya fulana a'tihi allazi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'a fa wallahi
bisina minhu syai'a fayubaraka lana fihi rawahu Muslim. Anas radhiyallahu an menceritakan bahwa seorang pemuda dari Bani Aslam berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang, tapi aku tidak mempunyai bekal." Rasulullah bersabda, "Datanglah ke fulan, dia telah menyiapkan bekalnya tapi dia sakit." Laki-laki itu datang menemui si fulan lalu berkata, "Rasulullah mengirim salam untukmu dan menyuruhmu untuk memberikan bekalmu kepadaku." Si fulan berkata, "Wahai fulanah istrinya, berikanlah kepadanya seluruh perbekalanku dan jangan menyimpan sedikit pun. Demi Allah, jangan sampai kamu menyimpannya supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita." Hadis riwayat Muslim. Perintah-perintah untuk membimbing dan membantu orang lain agar melakukan kebaikan. Orang yang berniat menyisihkan hartanya untuk melakukan kebaikan, lalu ia berhalangan, sebaiknya ia diberikan kepada orang lain yang bisa melakukannya. Jadi kalau misalnya kita sedang berhalangan tidak bisa, lebih baik kebaikan itu diberikan kepada orang lain, sama-sama mendapatkan pahala ya teman-teman. Orang yang tidak mau orang yang tidak mau menyisihkan hartanya untuk kebaikan, hartanya tidak akan berkah dan dia akan binasa. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau misalnya kita punya harta baik besar maupun kecil, itu ada ukurannya ini teman-teman ya. Kita kasihkan aja ya. Kita supaya lebih barokah hidup kita, supaya kita tidak binasa di sini hadis. Nah, alhamdulillah ini pada jilid ke-20 ini tentang menyuruh kepada kebaikan atau kesesatan ini sudah selesai. Nanti kita akan kaji jilid ke-21 tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini atau pengajian ini mendapatkan ibroh, maghfirah dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita hidup dalam dunia ini teman-teman tidak selamanya ya. Entah siang, entah kapan ajalnya. Yang penting kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal datang kepada kita. Demikian mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang usahanya lagi macet mudah-mudahan Allah lancarkan, kemudian kita disehatkan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit atau kena musibah mudah-mudahan ditambah kemuliaan, ditambah keberkahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa syaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal awali muftahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Demikian usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.